Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kurnia, NIM 17003094. Saya mahasiswi dari kelas D, mata kuliah Metodologi Penelitian yang diampu oleh Ibu Dr. Nurhastuti SPD MPD dan Ibu Iga Setia Utami SPD MPDT. Pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Peningkatan Keterampilan Membuat Tote Bag Kanvas melalui metode latihan untuk anak tunagrahita kelas 10 di SLB 2 Negeri Padang. Secara garis besar, proposal saya ini terdiri atas 3 bab. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, yang kedua landasan teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Latar belakang masalah. Pendidikan merupakan aspek penting bagi kehidupan. Pendidikan merupakan suatu usaha untuk membentuk dan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi masyarakat nantinya. Pendidikan sendiri merupakan wadah bagi anak untuk mengoptimalkan kemampuan yang mereka miliki. Setiap anak berhak dan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah individu yang memiliki masalah dalam fisik, inteligensi, sosial, emosi, perilaku maupun gabungan yang membutuhkan layanan pendidikan khusus sesuai dengan hambatan yang dimiliki guna untuk mengurangi hambatan dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Anak berkebutuhan khusus memiliki banyak keterbatasan, sehingga banyak dari mereka tidak memiliki tempat dalam masyarakat, salah satunya anak tunagrahita. Anak tunagrahita adalah anak yang memiliki masalah dalam inteligensinya dan gangguan dalam kemampuan mengurus diri sehari-hari. Anak tunagrahita secara umum terbagi atas 3. Yang pertama, anak tunagrahita ringan, sedang, dan berat. Pada saat anak tunagrahita telah mencapai jenjang pendidikan SMA LB, maka anak hendaknya diajarkan keterampilan dalam suatu bidang yang dapat mereka kuasai sehingga bisa dijadikan bekal untuk mereka lulus nanti. Karena diharapkan ketika anak lulus nanti, anak dapat memiliki pekerjaan atau penghasilan yang dapat mendukung kehidupan mereka. Namun nyatanya di lapangan masih banyak anak tunagrahita yang ketika telah lulus tidak memiliki kemampuan atau keterampilan yang dapat mendukung kehidupan mereka. Oleh karena itu, untuk pendidikan anak tunagrahita lebih diarahkan untuk pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional merupakan usaha yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus agar anak tersebut memiliki keterampilan dalam hal tertentu untuk menciptakan suatu karya yang memiliki nilai jual dan berguna nantinya di masyarakat. Pendidikan vokasional yang diberikan kepada anak tunagrahita hendaknya yaitu kegiatan yang tidak terlalu sulit dan tidak memerlukan pengawasan yang begitu ketat. Pendidikan vokasional banyak macamnya, yaitu dalam bidang tata boga, tata rias, tata busana, dan lain sebagainya. Untuk anak tunagrahita bisa diajarkan pada bidang tata busana yaitu menjahit. Menjahit merupakan suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu produk dengan menyambungkan, melekatkan bahan menggunakan benang dan jarum. Untuk anak tunagrahita, menjahit dapat diajarkan apabila produk yang akan dibuat tidak terlalu sulit. Untuk itu, membuat tote bag dengan bahan kanvas cocok untuk diajarkan pada anak tunagrahita karena prosesnya tidak terlalu sulit. Tote bag sendiri merupakan tas belanja, namun pada zaman sekarang, tote bag sudah banyak dimodifikasi sehingga dapat digunakan untuk pergi kuliah, sekolah, maupun pergi bersama teman-teman. Tote bag kanvas pada saat ini sangat populer baik dari kalangan remaja sampai dewasa. SLB Negeri 2 Padang merupakan salah satu sekolah yang telah memberikan pendidikan vokasional menjahit pada anak tunagrahita SMA LB. Di sekolah, anak tunagrahita telah diajarkan menjahit. Guru menggunakan metode pembelajaran langsung untuk mengajarkan anak tunagrahita menjahit. Sebelumnya, anak tunagrahita telah diajarkan menjahit, yaitu menjahit tas seminar. Nah, oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meningkatkan inovasi dalam menjahit tas. Salah satu cara yang diharapkan untuk meningkatkan keterampilan menjahit pada anak tunagrahita yaitu menggunakan metode latihan. Metode latihan merupakan salah satu cara mengajar melalui kegiatan latihan yang dilakukan secara berulang-ulang supaya anak memiliki ketangkasan, keterampilan, serta kesempatan.
Kelebihan metode latihan yaitu karena anak dilatih secara konsisten, sehingga anak akan memiliki kecakapan terhadap keterampilan yang diajarkan. Melalui metode latihan ini, anak tunagrahita akan diajarkan secara berulang-ulang sampai anak mampu melakukannya sendiri, sehingga keterampilan tersebut benar-benar melekat pada anak. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di SLB Negeri 2 Padang dengan judul Peningkatan Keterampilan Pembuatan Tote Bag Kanvas melalui Metode Latihan bagi Anak Tunagrahita kelas 10 di SLB Negeri 2 Padang. Berdasarkan latar belakang masalah, maka timbul masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya inovasi dalam pembelajaran kegiatan menjahit. Yang kedua, guru belum menggunakan metode latihan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembelajaran menjahit tote bag bagi anak tunagrahita kelas 10 di SLB Negeri 2 Padang. Yang kedua, apakah penggunaan metode latihan dapat meningkatkan keterampilan anak tunagrahita di SLB Negeri 2 Padang dalam menjahit tote bag kanvas. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk meningkatkan keterampilan membuat tote bag kanvas melalui metode latihan bagi anak tunagrahita kelas 10 di SLB Negeri 2 Padang. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa metode latihan dapat meningkatkan keterampilan membuat tote bag kanvas bagi anak tunagrahita kelas 10 di SLB Negeri 2 Padang. Manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu baru dalam pembelajaran menjahit tote bag kanvas bagi anak tunagrahita. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi guru yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi pembelajaran menjahit tote bag kanvas yang lebih bervariasi. Yang kedua, bagi sekolah. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan program pembelajaran tote bag kanvas bagi anak tunagrahita. Bagi siswa, penelitian ini dapat digunakan sebagai keterampilan anak yang memiliki nilai jual. Bagi penelitian berikutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan penelitian berikutnya. Selanjutnya yaitu bab 2 landasan teori. Yang pertama, keterampilan menjahit. Keterampilan menjahit merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melatih kecakapan anak dalam menghasilkan suatu karya yang dimulai dari mendesain sampai penyelesaian menggunakan teknik menjahit yang berguna bagi kehidupan anak di masa yang akan datang. Dua, pembuatan tote bag kanvas. Alat dan bahan yang kita butuhkan dalam membuat tote bag kanvas yaitu yang pertama, bahan kanvas, gunting, mesin jahit, jarum, benang, kapur jahit, dan juga penggaris. Langkah-langkah pembuatan tote bag kanvas. Yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat tote bag kanvas. Yang kedua, menentukan ukuran tote bag kanvas yaitu 35 x 40 cm. Selanjutnya, buat pola pada kain kanvas menggunakan kapur penjahit. Yang keempat, potong pola yang kita buat menjadi 2 bagian. Selanjutnya, tandai terlebih dahulu di mana tali penggantung tas akan kita pasang. Lalu, gabungkan kedua lembar kain tersebut. Lipat kedua pinggiran ujung kain dan tahan menggunakan jarum agar lipatan tersebut terjaga. Setelah itu, jahit lurus kedua lembar kain tersebut baik kiri maupun kanan. Jika telah selesai, biarkan bagian atas tetap terbuka. Buat pola untuk penggantung tas kurang lebih ukurannya 10 x 5 cm. Gunting pola tersebut, lalu jahit tali penggantung tas pada sisi kiri dan sisi kanan. Yang ketiga, metode latihan. Metode latihan merupakan salah satu cara untuk melatih anak agar anak memperoleh keterampilan, kecakapan, ketangkasan terhadap suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga anak mampu melakukannya sendiri. Di sini peneliti memahami bahwa metode latihan akan sangat membantu anak, guru, dan juga sekolah dalam meningkatkan keterampilan anak tunagrahita dalam menjahit. Selanjutnya, kelebihan metode latihan. Yang pertama, untuk membentuk kecakapan motoris. Yang kedua, untuk membentuk kecakapan asosiasi. Yang ketiga, untuk membentuk kecakapan mental. Yang keempat, membentuk kebiasaan yang telah dilakukan untuk memperoleh ketepatan. Yang kelima, membentuk kebiasaan yang rumit menjadi lebih otomatis. Selanjutnya yaitu kelemahan metode latihan. Yang pertama, membuat bosan. Yang ketiga, mengulang-ulang kebiasaan yang telah kita lakukan. Yang keempat, membuat penyesuaian statis. Yang kelima, membentuk kebiasaan verbalisme pada anak.
Yang keempat yaitu anak tunagrahita. Anak tunagrahita merupakan anak yang memiliki kecerdasan atau inteligensi di bawah rata-rata anak normal pada umumnya yang memerlukan layanan pendidikan khusus sesuai dengan hambatan yang mereka miliki guna mengurangi hambatan tersebut dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Yang kelima, hipotesis penelitian. Hipotesis pada penelitian ini yaitu metode latihan mampu meningkatkan keterampilan pembuatan tote bag kanvas untuk anak tunagrahita kelas 10 di SLB Negeri 2 Padang. Bab 3. Metode penelitian. Pada penelitian kali ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian tindakan kelas, yaitu sebuah tindakan yang dilakukan secara disengaja dan dilakukan di sebuah kelas guna melakukan pencermatan terhadap kegiatan belajar yang dilakukan oleh guru dan dilaksanakan oleh peserta didik. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu praktek, kinerja-kinerja pembelajaran yang dilakukan oleh guru, mengeksplorasi kreasi dan juga memberikan inovasi-inovasi baru pada pembelajaran. Kedua yaitu desain penelitian. Desain penelitian merupakan gambaran perencanaan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, seperti instrumen pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan, serta analisis data. 3. Variabel penelitian. Variabel penelitian yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Pada penelitian peneliti, variabel bebasnya yaitu metode latihan, sedangkan variabel terikatnya yaitu keterampilan pembuatan tote bag bagi anak tunagrahita. Yang keempat, setting penelitian. Peneliti akan melaksanakan penelitian di SLB Negeri 2 Padang yang beralamat di Jalan Teratai nomor 38, RT 2, RW 9, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Yang kelima, subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 10 SLB Negeri 2 Padang. 6 yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang peneliti pakai yaitu yang pertama observasi, wawancara, dan tes. Yang ketujuh, teknik analisis data. Data-data yang telah peneliti peroleh dari hasil observasi, wawancara, dan tes akan peneliti olah yang menggambarkan keadaan peningkatan pencapaian indikator keberhasilan tiap siklus dan juga menggambarkan keberhasilan pada mata pelajaran tata busana untuk anak tunagrahita kelas 10 di SLB Negeri 2 Padang dengan menggunakan metode latihan. Prosedur penelitian. Yang pertama yaitu perencanaan tindakan. Pada perencanaan tindakan, hal-hal yang akan peneliti lakukan yaitu yang pertama, pembicaraan dengan kepala sekolah dan guru mengenai rencana penelitian tindakan kelas yang akan peneliti lakukan. Yang kedua, peneliti dan guru bersama-sama akan menentukan waktu untuk pelaksanaan pelatihan bagi guru dan waktu peneliti masuk kelas. Setelah itu, peneliti akan melakukan pelatihan bagi guru yaitu membuat tote bag kanvas. Yang keempat, peneliti akan mempersiapkan RPP, fasilitas, materi, dan sarana-prasarana yang mendukung dalam pembuatan tote bag kanvas. 5. Peneliti akan mempersiapkan cara mengobservasi hasil beserta alat yang digunakan untuk pemantauan data nantinya. Dan yang terakhir, peneliti akan membuat skenario apa yang akan dilakukan guru dan siswa nantinya. Kedua, pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini, peneliti akan mendampingi guru untuk masuk kelas. Lalu, peneliti akan membantu guru dalam melaksanakan rencana yang telah dibuat. Di sini, guru akan membantu anak apabila anak mengalami kendala atau kesulitan. Peneliti terlebih dahulu mencontohkan langkah-langkah menjahit tote bag kanvas, menjelaskannya satu tahap demi satu tahap. Lalu, peneliti akan memberikan latihan dengan bimbingan kepada anak untuk mempraktekkan contoh yang sudah peneliti ajarkan. Yang ketiga, observasi tindakan. Di sini, peneliti akan melihat bagaimana reaksi anak terhadap pembelajaran membuat tote bag kanvas. Peneliti juga akan melihat perkembangan dan perubahan tindakan yang telah diberikan sesuai dengan metode yang peneliti pilih. Hasil dari pengamatan yang peneliti dapatkan akan peneliti diskusikan bersama guru. Tujuannya yaitu untuk perbaikan proses pembelajaran berikutnya dan sebagai bahan refleksi. Yang keempat, yaitu refleksi. Dari hasil observasi yang telah peneliti dapatkan, maka peneliti akan mengkaji keberhasilan dan kegagalan dalam proses pembuatan tote bag kanvas. Peneliti akan membuat gambaran tentang hasil yang diperoleh dari pengamatan, baik yang telah tercapai maupun yang belum tercapai. Hasil dari refleksi ini akan peneliti gunakan untuk menetapkan langkah selanjutnya agar tujuan yang peneliti inginkan cepat tercapai.
Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai proposal yang telah saya buat. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.